Langsung aja mungkin teman-teman juga udah tahu ya teman-teman. Kita tapi undang dulu moderatornya dulu kali ya kita undang ya. Iya. Moderatornya siapa ya? Nggak ada. Oh nggak ada. Oh nggak ada. Oh ya udah langsung. Maaf. Nggak ada kita. Soalnya kita sih. Maaf. Oke next kita undang aja langsung ada Bu Nadine. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Dua leader hebat kita ya teman-teman ya. Ya, oke. Semuanya siap? Selamat. Udah. Ya. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, yes, people quality. Banget nih Semangat Mother, banget ya, nih. semangat banget ya. Kita akan bikin suasana hari ini penuh kesan ya, Erika ya. Ya, oke, siap, Dan Mother. nanti banyak akan ada games juga. Jadi teman-teman siap-siap aja. Tas-tasnya mungkin bisa dipinggirin Iya. gitu kan. Nanti supaya kita mencar gitu ya. Oke, mungkin siap, boleh Mother. perkenalkan mulai dari Erika. Ya nama saya Erika Lana Situmorang. Hai. Saya backgroundnya, salah ya. Backgroundnya buat yang belum kenal, ibu rumah tangga. Sekarang jadi leader AB. Masih sendiri tapi dia selalu muncul di saat yang tepat. Bapak Jas Biru ya. Ya, Bapak Jas Biru. Itu aku suruh sama Pak Ade nggak boleh ganti karena itunya apa? Trade apa ya udah apa ya Feng namanya? Shui apa? Feng Hoki. Shui, hokinya. Oh. Ya, kok ya hokinya di jas biru kok. Bukan baju kuning. Bukan baju kuning. Maaf ya kok. Oke, ayo selanjutnya. Oke, teman-teman perkenalkan nama saya Nadine. Ada yang belum kenal? Aku Nadine gitu dong kita. Jadi saya emang benar-benar sama background juga ibu rumah tangga. Sekarang sudah menjadi spouse pendamping AB Pak Indra. Tepuk tangan Suksesor ya, suksesor. Suksesor ya Mother ya. Suksesor kita ya berdua ya. Oh ya harusnya judulnya para suksesor ya. Oh, iya. Di sini. Oke. Pengen apa lagi? Jangan tiap minggu bayarnya repot ntar. Ya, jadi latar belakangnya ini materinya ini lebih ke kita mau mengajak teman-teman semua untuk bisa refocus lagi nih sama bisnis ini karena kita udah bulan masuk ke Q2. Q2. Bulan Mei. Minggu kedua pula ya. Udah tanggal 9 pula. Iya, jadinya kayaknya cepet banget ya waktu. Nah, kita mau mengingatkan nih buat teman-teman dan buat kita juga ya, Erika. Iya, benar banget, Mother. Saling mengingatkan kita untuk fokus kembali, untuk kita juga reload juga apa yang kita mau capai di dalam bisnis ini gitu ya. Gak berasa loh teman-teman, Iya. bulan Desember sebentar lagi. Iya, cepet banget. Apalagi kalau udah meeting leader dicoret-coret tuh teman-teman ya. Kayaknya, waduh, Januari lewat, April udah lewat nih udah Mei. Perasaan baru tahun baru kemarin. Kita baru acara apa? Kick off. Kick off ya kan. Total sekarang udah bulan Mei ya kan. Nah, kita nggak mau nih ke depannya waktu lewat begitu saja. Income kita nggak nambah-nambah. Pengen nggak income-nya nambah teman-teman? Nah, ya kan. Jangan sampai nih dari bulan Mei sampai Desember balik lagi masih nol lagi nih income kita ya. Jadi kita harus bisa nambahin income-nya ya. Oke, boleh langsung next deh. Income. Oh iya bener. Income-nya harus nambah Bener. gitu ya kok ya. Kok Namanya Sinsin aja tuh udah income penuh. luar biasa. Kok Sinsin harus dijadwalkan juga kayaknya Bu Cicin coba dijadwalkan Kok Sinsin. Kayaknya juga Kak nih, Sinsin gitu ya. udah lama loh belum dapet jadwal. Iya. Mbak Cicin. Ya oke mungkin saya bahas aja teman-teman ya. Tujuannya apa sih, maknanya kita balik lagi tadi saya bilang kita menata ulang lagi nih fokusnya kita apa. Ya nanti bakal banyak kita mau bagi kelompok juga gitu ya. Kita memperbaiki arahnya nih ya, samalah kita kalau misalnya lagi berjalan gitu kan, kita lagi naik Grab gitu, kalau emang ada macet-macet kan berarti kita cari solusi gimana caranya supaya cepet sampai tujuan, benar nggak teman-teman? Ya, tapi ternyata kalau saya lihat teman-teman incumbent itu semua pinter-pinter teman-teman, cerdas semua
Ya, kalau diajarin cepet, Iya, produk benar. paling Oke. keren deh ya kalau ada produk apa segala macam. Tapi ternyata yang paling utama adalah mindset cara pikir kita. Yang kita harus terus diingatkan. Cara pikir itu seperti kayak kita mandi. Siapa yang tiap hari yang mandinya seminggu sekali, ada nggak? Atau sehari sekali. Atau sehari sekali? Ada nggak yang mandinya cuma sehari Nah, sekali? ada nggak tuh teman-teman? Ya, Ada yang mandinya harus diingatkan gitu loh. Oh iya. Nah, siapa tuh yang mandinya harus diingetin? Oh, ya kan. Nah, jadi kita tuh harus selalu kayak diisi gitu. Makanya jangan pernah bosen ya untuk dengerin nasihat-nasihat. Apalagi kalau leader-leader udah kasih nasihat, kasih masukan gitu ya. Itu emang kita harus terus mendengarkan dan itu harus diulang-ulang. Ternyata nggak bisa sekali. Sekali itu pasti gitu ya. Saya agak salah fokus nih main di depan. Pegangan. Aduh lucu banget. Akhirnya coba difoto loh. Ini momentum yang agak berbeda. Uniknya bisnis ini begitu, Iya. Mother. Suami istri pegangan nggak Di apa-apa. depan. Luar biasa. Udah berapa tahun perkawinan? Baru 3 tahun. Ya 3 tahun Pantes. masih pegangan loh. Baru 3 tahun Ini pantas. 3 tahun kayaknya. 3 tahun belum udah gak pegangan lagi kayaknya. Ini 3 tahun masih pegangan loh, luar biasa ya. Boleh aplausnya ya teman-teman ya. Tepuk tangan dong buat teman kita. Jadi semangat deh ngeliatnya. Seneng. Apa-apa, lanjut. Ya, oke teman-teman. Terus balik lagi kita juga harus terus bergerak. Balik ya supaya duit kita masuk terus tuh. Cering gitu ya. Setiap minggunya nambah ya Erika ya. Biar Selasa Rabu senyumnya sumringah gitu, Terus Mother. semangat lagi. Semangat Enak lagi. banget kan di bisnis ini ya. Terus juga kita lebih efektif. Ya, ini paling penting. Nah, nanti Erika akan cerita juga gimana caranya supaya kita bisa menjalani bisnis ini dengan efektif. Tapi nggak ngoyo. Kita nggak sampai kayak harus sakit dulu baru berhasil, enggak loh teman-teman. Ya, tapi tinggal diatur aja nanti waktunya. Sama ya kita harus tercapai dong goal sama mimpinya. Jangan setiap tahun kayaknya mengulang, ya begini lagi, sayang waktunya. Tahu-tahu udah nambah lagi usia ya kan. Tahunnya Gitu. lewat. Tahunnya Bener. cepet banget ya Erika ya, cepet banget ya. Oke, nah nextnya Dek, jangan di freeze. Oke. Nah, kita ada value juga ya teman-teman di dalam bisnis ini. Pertama, emang kita selalu berdoa dan berusaha tentunya. Berusaha dan berdoa itu harus kayak sinkron. Gak bisa tuh kita berdoa terus ya Erika, tapi kita nggak usaha atau kebalikan. Usaha terus tapi kita lupa gitu ya. Kita nggak berdoa, nggak minta sama yang maha kuasa ya. Terus kita juga harus punya good attitude juga nih di dalam bisnis kita sendiri ya. Erika mau nambahin mungkin? Ya teman-teman, karena bisnis ini sebenarnya kan kita menghadapi manusia ya, orang ya. Kalau perilaku atau karakter kita nggak bagus, itu akan terpancar dari cara kita, apalagi menghadapi calon nasabah. Makanya ini salah satu harus yang paling penting kita miliki untuk menjalankan bisnis ini. Dari pengalaman saya gitu sih, Mother. Ya, betul. Karena kalau kita misalnya lagi nggak enak atau hawanya lagi ini ketemu nasabah ya pasti auranya kelihatan. Gimana mau closing kalau kita sendiri pikiran kita atau di otak kita itu lagi Ruwet lah gitu. Rumit. Nah, terus karakter kita sehari-hari itu kan tercermin, nggak bisa dibuat-buat loh Ya, teman-teman. betul, Itu benar. ada dalam diri sendiri, alami ya, gitu. Itu betul. akan terpancar ke calon nasabah kita atau calon rekrutan kita. Itu kalimat. Ya, betul. Ya. Nah, kita nih juga setuju ya teman-teman di dalam in company ini kita punya suara yang sama gitu ya. Tujuan yang sama, value yang sama. Nah, saya mau kasih satu video social experiment ini. Ini sebenarnya iklannya Prudential teman-teman ya. Tapi menurut saya dari video ini tuh terlihat gitu bahwa kita tuh saling menularkan sesuatu yang harusnya yang baik, jangan menularkan sesuatu yang tidak baik. Kalau saya selalu ingat Cilina selalu ngomong, kalau yang nggak baik itu cepet banget nularnya katanya. Iya kan? Aku benar, ingat Mother. banget kalau Baru Cilina- aku mau ngomong, Mother. Karena Iya. Cilina itu tipenya diem-diem, kalem-kalem gitu kan. Tapi sekali ngomong, iya benar juga kalau negatif nggak benar cepet nularnya Iya, kayak betul, gitu ya. betul Jadi banget. saya ingat banget perkataannya Cilina bahwa memang kalau yang negatif, yang nggak baik tuh cepet banget menularnya. Nah kita jangan seperti itu. Kita cari yang dukungan kita tetap positif biar menularkannya sesuatu yang positif. Boleh deh videonya deh Mungkin disiapin. menciptakan lingkungan yang positif Yang baik, ya, Mother, betul ya. Baik. The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with the white shirt, the lady with the trench coat, and subsequently one other member of our staff,
will face the rear. Semua masuk lift nih. And you'll Teman-teman ya, see maknanya nih semua bareng. How this man in the trench coat Bingung kan? tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, 3 of them at least. And this man has apparently been in groups. Bingung kok begini lagi. Now, here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door, everybody's changed positions. Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. Otomatis ya teman-teman. Ini lagi nih. Nah, ya. Jadi human nature ya teman-teman ya. Bahwa mau tambahin Pak Indra. Nah, mungkin nih Pak Indra yang nambahin ya, karena videonya dari beliau ya. Ya, teman-teman, tadi itu video. Sebetulnya kita itu adalah makhluk sosial, ya. Makhluk sosial itu kalau kita sendiri, kita punya value sendiri. Tapi begitu kita confine terhadap satu lingkungan kayak gini aja, tuh semuanya ngadep sini, semuanya rapi, ya kan? Semuanya pakai jas. Kalau leader-leader serius pakai jas, yang lain pasti ngikut, ya. Karena kita itu mau mempersamakan diri kita dengan lingkungan kita. Nggak mungkin comfortable kalau kita di dalam satu lingkungan kita yang paling beda. Jadi kita berusaha menyamakan diri. Akhirnya itu menjadi value kita, ya. Sama. Nah, bagi orang yang tidak sesuai value-nya, dia nggak akan tahan. Contoh di sini, ya, teman-teman tadi ada yang ngerasa dingin nggak? Nah, dingin ya. Pernah ke kantor sedingin ini nggak? Belum ya, mungkin udah berapa kali belum ya. Kalau aku baru ya, gini. Lani udah mulai gini-gini ya. Nanti lama-lama teman-teman terpaksa harus pakai jaket, pakai blouse yang agak sopan, ya kan? Nah itu cara supaya kalau mau rapi-rapi atau apa harus ada semacam inducement atau sarana supaya kalian juga bisa confine. Nah itulah yang disebabkan bahwa kita harus saling sharing kebaikan, ya. Ini sebetulnya values ini. Tapi kalau saya bilang dress rapi dong, tapi tidak pakai AC, teman-teman nggak akan pakai ini, karena nggak ada keperluan. Tapi begitu ini dingin, that's your basic needs, you have to cover up. Nah, jadi sekarang rapi. Juni Eva nggak pernah pakai gini awal, ya Caroline, ya kan? Habis itu sekarang sudah pakai ini, ya teman-teman. Jadi itu cara-cara kita. Jadi teman-teman belajar. Nah ini masih baru nih, masih saling pegangan karena panas. Salah kostum ini. Tapi besok udah nggak salah kostum lagi, udah tahu, ya kan? Harus ikutin values-nya, ya kan? Jadi kalau rapi enak kan? Di sini keren-keren. Nah ini sudah mulai nih. Tadinya Suren masih OT-OT, sekarang sudah ada bawa sweater, ya. Good. Ya saya rasa itu aja ya. Thank you. Oke, boleh aplausnya buat Pak Indra, thank you. Jadi itu teman-teman ya,
kebayang kan kalau kita menularkan sesuatu yang positif, semua juga ikut yang positif. Tapi kalau kita menularkan sesuatu yang negatif, nanti semua jadi ikut yang negatif. Jadi kita tetap harus selalu positif teman-teman ya, supaya kita bisa memancarkan sesuatu energi yang baik buat kantor kita sendiri ya. Tapi Mother, aku baru tahu alasan dingin itu ya. Itu tambahan. Tambahan ya. Tambahan ya. Oke, Dek. Coach Sinsin bilang kalau turun lagi bawa selimut. Jadi tidur nanti kita sibuk. Nah, mengenai ini ya teman-teman ya, ini agak buram ya, mohon maaf ya. Kayaknya downloadnya agak kurang maksimal. Jadi teman-teman gini, dalam menjalani bisnis ini, khususnya yang baru-baru, ya, banyak komentar di luar sana teman-teman ya. Tapi apapun itu akan selalu ada orang yang berkomentar terhadap keputusan yang kita ambil. Selama itu benar ya kita cuekin aja, bodo amat. Nah, ya teman-teman. Jadi contoh nih ya, seperti misalnya, Dek jangan di-freeze Dek. Nah, misalnya ini kan keledai ya, ada kakek nenek ya, naik ke keledai, terus dia bilang nih nggak punya nurani katanya. Keledai kecil ditunggangi 2 orang, ya komentar, ya nggak? Terus habis itu naik nih 1, terus dibilang orang tua macam apa? Oh ini anak ya? Oh anak ya? Tadi kirain kakek nenek, kenapa tua banget anaknya ya? Bapak sama anaknya Mother. Oh bapak sama anaknya ya, oke. Terus apa orang tua macam apa nih katanya kan? Kok Anaknya disuruh ada yang jalan komen kaki. lagi. Komentar lagi ya kan? Terus anak dibalik lagi. Dibalik nih. Karena Nah. dia dengar kan perkataan orang ya, Mother ya. Ya, naik nih kan anaknya, anak kurang ajar, orang tua malah disuruh jalan kaki, ya kan? Terus yang ini terakhir apa nih? Orang bego punya keledai aja malah jalan kaki, kayaknya nggak ada yang benar ya. Nah, harapannya kita semua bukan orang yang suka komentarin ya. Iya. Nah, Jangan-jangan ada lagi Mother di sini yang suka orangnya komentar. suka komentarin tapi nggak jalan gitu kan ya teman-teman. Jangan sampai ya teman-teman. Dan kalaupun kita menjadi orang-orang seperti mereka dan ada yang komentarin, tadi apa? Bomat ya, Iya, bodo bodo amat amat. ya. Yang penting kita jalani sesuatu yang baik. Kita nggak maling, kita nggak merugikan orang, kita malah membantu orang. Teman-teman ya, kalau udah klaim, aduh luar biasa rasanya. Ya, kayak gitu. Ya, Erika bukan bukan kedelai ya. Keledai. Akhir bulan ini hilang nih. Iya. Oh, nggak ada kita kambing. Kirain apa ini? Oh aja ya kok. Ada aja, ya. Mungkin sedikit Mother kan mengenai komentar orang kayak kemarin saya kan kedukaan ya abang ipar saya iya. pulang kampung. Terus ternyata biaya kedukaan orang Batak itu luar biasa sampai tus juta. Oh gitu ya? Sampai ratusan loh? Iya. Tapi saya nggak berpikiran terserah orang mau komen misalnya lu kedukaan aja lu prospek gitu nggak. Tapi saya langsung ngomong kan kamu udah tahu biayanya segini, mama masih hidup, kamu mesti berpikir masih mau uang sendiri yang keluar atau kamu masukin asuransi biar nanti asuransi yang cover. Iya Tan. Jadi ke masing-masing orang itu saya tetap ngasih tahu. Saya mau ngasih taunya cuman mengedukasi loh Mother. Jadi Betul. ya nggak peduli orang udah ngomong ngapain sih lu ini masih lagi kedukaan prospek yang nggak peduli. Yang penting iya. tujuan saya baik. Masalah dia sambut mau enggak itu kan terserah dia Betul. gitu. Mungkin kayak gitu Mother. Iya, betul. Nah, jadi kayak gitu. Ada nggak yang kepikiran gitu? Gila, orang lagi pemakaman, ya, dia masih prospek. Bodoh amat teman-teman ya. Karena Erika tahu nih sayang sama keponakannya, gitu loh. Kalau ada apa-apa kan kasihan dianya, masih muda, ya kan, uangnya juga terbatas, gitu misalnya. Ngeluarin duit sebesar itu Nah, ternyata untuk kan- anak yang masih kecil-kecil kan lumayan Mother. lumayan, Makanya gitu kemarin loh. iya Tan langsung kemarin dia bilang Jadi kalau itu udah sahur matua, apa sari matua tapi adatnya kayak sahur matua gitu. Jadi adatnya itu adat besar. Sampai orang itu sampai jam 6 sore bayarin dari pagi? makan dari pagi. Ya ampun. Itu Habis padahal kayak ada di yang atas- belum menikah. Ada yang belum menikah. Kan, satu. Belum menikah terus itu belum hitung semua udah 200 juta lebih tagihan yang udah Padahal itu dibayar. belum sahur matua Belum tapi sahur udah seperti matua. sahur matua ya. Mungkin di suku lain juga kan ada gitu ya teman-teman. Mungkin ada nggak yang teman-teman pas ada acara kayak gitu kepikiran untuk Prospek. mengedukasi mereka gitu. Aku udah pernah. Aku sering sih Mother gitu ya. Iya, apalagi kalau orang Batak Orang banyak Batak acaranya
Kita kan yang muslim cepet tuh Iya. dimakaminnya. Jadi kalau setiap ngelayat tuh nggak pernah lama, tapi sekali waktu tahlilan sih. Yang aku lagi prospek tuh pas saat tahlilan. Kenapa kok tahlilan? Waktunya lebih santai ngobrol. Gitu ya. Itu bisa tuh teman-teman ya. Karena tahlilan juga perlu uang buat nyetak buku Yasin waktu almarhumnya ayahnya Pak Indra, almarhum ayahku itu juga lumayan puluhan juta. Terus buat makan kasih anak yatim 40 hari dari 3 hari 7 hari 100 hari 40 hari 100 hari itu kan ada semua, itu ada dananya ya, bisa melewati dari 100 juta juga teman-teman. Iya kan gitu. Lagi kalau Yasinnya bagus pakai hadiahnya misalnya Quran itu kan nggak satu paket aja udah berapa teman-teman, kita pesen berapa gitu. Jadi itu perlu nggak hanya orang Batak gitu loh teman-teman ya, semua perlu dana pada saat meninggal. Jadi kalau sampai orang bilang kalau udah gue meninggal mah meninggal aja, justru yang kan kasihan yang ditinggalkan gitu. Kalau nggak nanti nggak didoain ya udah nggak ada tahlilan, nggak ada apa-apa karena emang nggak ada dananya gitu kan. Itu sih ya. Oke, lanjut Dek. Bangun. Siapa? Nah ini mungkin Erika bisa tambahin Dek. Nah, Oke. mengenai attitude. Attitude itu cara kamu bersikap di tempat kerja menentukan bagaimana orang menilai profesionalitasmu. Attitude yang baik seperti menghargai orang lain, mau belajar dan tetap positif dan sering lebih berharga daripada hard skill tinggi tapi sulit diajak bekerja sama. Jadi teman-teman semua, kayak yang tadi aku di awal bilang ya, attitude yang baik. Kan kita nih kerja di Prudential ya. Jadi kadang-kadang Prudential mungkin berbisnis di Prudent gitu kan. Kenapa perlu attitude yang baik? Kadang-kadang kan ada hal-hal yang di luar kuasa kita, ya kan? Ada kebijakan Prudent yang mungkin di luar kuasa kita. Ya sebaiknya kita jangan sampai kadang-kadang mungkin contohnya gini deh. Misalnya kita lagi prospek, tiba-tiba ada ketemu orang yang kecewa sama Prudent, udah ngomong jelek gitu kan segala macam bla 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 bla. Nah, kalau saya biasanya saya dengar dulu Mother, saya dengar masalahnya apa. Terus kebanyakan orang-orang dulu itu ngambilnya itu jadi apa yang dia ambil dia nggak tahu. Mungkin masuknya kayak kita karena dekat ya udah lu masuk aja. Ya. Saya juga sebelum jadi agent gitu, cuman main masuk aja nggak ngerti yang diambil apa. Nah ternyata pada saat klaimnya nggak bisa. Nah itu kita dengar, jangan kita langsung iya memang Prudent kayak gini. Ya semoga kita nggak ada yang begitu ya. Ini saya cuma mengingatkan karena saya sendiri pun akan mengingatkan diri saya ya. Pokoknya dengar dulu, jangan kita langsung kayak nanggapin negatif. Kayak kata Mother tadi, jangan langsung negatif. Ya udah kita dengar, kita kasih solusi. Mungkin itu teman-teman. Terus lagi di lingkungan kita ini kan ada banyak macam ragam dan background yang berbeda-beda. Ya, mari kita saling membangun gitu, yang positif. Gimana biar caranya kita semuanya itu maju bersama. Karena dari lagu In Company juga ya kan, Mother ya. Tujuannya itu ya biar maju bersama. Nah, mungkin terus tetap positif ya, itu yang tadi aku bilang. Respon kita itu bagaimana menyikapi sesuatu. Respon. Iya, jangan misalnya ada kejadian kayak gini, respon kita mau negatif mau positif kan semua terserah kita. Tapi kalau respon kita positif, ya hasil yang akan kita dapat positif gitu. Mungkin gitu ya, Mother. Kalau Mother mau nambahin, betul. Ya, jadi yang tadi aku juga tadi kan kalau ngomongin tentang nasabah punya polis dulunya nggak paham, tiba-tiba dia negatif sama kita jangan keikutan gitu ya. Terus kan kita harus bawa nama baik perusahaan yang kita bawa, ya kan teman-teman, gitu. Oke, next Dek. Nah ini mungkin Erika. Nah ini perundungan diri ya. Ini benar ya, ini penting banget nih buat kita semua ya, sama-sama belajar. Jadi kata-kata adalah cermin hati. Ini benar ya teman-teman. Apa yang keluar dari mulut kita mencerminkan siapa kita sesungguhnya. Makanya kadang-kadang mulut itu adalah harimaumu. Peribahasa bahasa Indonesia Batak ya. juga ya. Hah? Batak kan juga ada tuh bahasa Bataknya apa? Mulutmu adalah harimaumu. Kayaknya ada apa deh. Ya bahasa Bataknya? Aku pernah lihat. Tunggu, aku tugas PR aja ya yang Mother. Benar-benar. Nah, biarlah setiap perkataan kita itu membawa damai bukan luka. Mungkin ini kayak simple ya teman-teman. Kayak simple banget. Tapi kadang-kadang mungkin saya sendiri juga kadang-kadang apa yang saya keluar tanpa saya pikirkan. Apalagi kalau udah ada emosi main seret gitu ya. Tapi orang kan nanggapinnya beda. Kadang-kadang bikin sakit hati, luka, jadi luka batin. Kalau bisa, apalagi kalau saya pribadi ya saya minta maaf kalau pernah
melakukan itu terhadap teman-teman. Tapi kalau bisa kita masing-masing jangan sampai melukai hati yang lain. Walaupun kita saling berbicara, karena kita background kita semua beda-beda loh. Teman-teman dengan background yang beda-beda, dengan budaya yang beda-beda, mungkin cara ngomong kadang-kadang kayak kita Batak ini ngomong kan suka kasar, toa gitu loh ya kan. Nanti di orang yang lembut apaan sih gitu. Kami mohon maaf karena memang itu kebiasaan kita, tapi kita juga jangan karena kita dikasih apa namanya. Ya boleh lah karena orang Batak gitu. Iya, udah digeneralisasi orang Batak memang ngomongnya kasar, jadi kita semau-maunya juga. Ya nggak boleh juga gitu. Jadi mungkin itu biarlah setiap perkataan kita itu membawa damai bukan luka. Sebab dari mulut yang dipenuhi kasih akan mengalir berkat bagi banyak orang. Jadi marilah kita sama-sama ya teman-teman semua bisa melakukan ini. Ini bagus banget. Dan makasih loh Mother udah dapat ini. Ya, soalnya sama-sama kita belajar teman-teman ya. Oke. Next deh. Nah, kalau dari saya memang ini sih saya suka kadang-kadang kita suka lupa ya. Jadi kalau menurut Ali bin Abi Thalib ya teman-teman, jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun karena yang menyukaimu itu tidak butuh. Ya, dan yang membencimu tidak percaya. Artinya apa sih teman-teman? Kita nggak usah terlalu. Makanya kan di sini kan always listening, always understanding. Jadi kita nggak usah cerita banyak tentang diri kita, ya. Karena orang yang nggak suka sama kita dia nggak akan percaya. Lu mau ngomong gimana bagus-bagusnya diri kita? Oh, kalau gue sih, kalau saya sih sering banget ya kayak gitu. Teman-teman kita tuh harus aware sih, ya bahwa nggak semua orang suka loh sama cerita kita, gitu ya. Justru maksudnya lebih baik kita mendengarkan orang sih, gitu ya. Sama ya yang menyukai kita, yang suka sama kita juga nggak perlu sih validasi dari diri kita sendiri. Karena banyak banget kadang-kadang nih kalau lagi prospek nih ya Erika. Iya benar. Suka ada tuh kita lagi si nasabah cerita tentang dia, kita juga ikutan kayak mau saingan gitu. Beda ya. Kalau sama mirroring beda. Kadang kalau mirroring itu bener-bener ya kita sama-samain boleh. Tapi ada yang kayak mau saingan gitu. Kayaknya dia si calon nasabah udah ngomong, kita ikut-ikutan juga kayak mau saingan sama dia gitu loh. Nah itu agak beda ya rasanya. Ada perbedaannya sih, cuman saya bingung nanti ngomongnya gimana ya. Cuma pasti ada perbedaan antara kita mau mirroring sebenarnya sama saingan. Jadi mirroring 300% kayaknya. Iya, mirroringnya tuh terlalu berlebihan. Membuat orang tuh jadi nggak nyaman nantinya. Nah dalam hal prospek itu penting banget. Ya jangan sampai itu bisa terjadi. Lebih baik kita mendengarkan dia sih. Jadi saya paling seneng tuh kalau dengerin nasabah ngomong. Ya saya kadang-kadang menjadi inspirasi. Gini ya. Terus salah satunya juga nih kalau kita lihat IG. Ya IG itu memang kan kalau orang sosial media tuh punya kriteria tuh. IG tujuannya apa? TikTok tujuannya apa? FB tujuannya apa? Masing-masing punya karakternya. Punya tujuannya masing-masing. Nah kalau IG itu tujuannya memang untuk bikin kasih foto apapun itu ya, tinggal respon kita nih Erika. Jadi kalau aku tuh ngelihat nih kebetulan alhamdulillahnya positif. Setiap lihat orang yang berhasil saya pengen tahu dia latar belakangnya apa ya. Satu, kok nih orang hebat banget ya, suaminya kerja di mana ya? Dua, ya kan kepikiran lah pengen kita prospek atau apa gitu loh. Jadi respon kita terhadap apa yang kita lihat itu bagus. Nah kalau respon kita yang kita lihat itu selalu negatif, lebih baik nggak usah main IG. Karena tujuannya IG itu memang untuk memberikan sesuatu apapun lah, mau mamer foto kek atau apa. Tapi kalau kita julid, lihat IG julid, lihat IG kesel, lihat IG ngiri. Ya teman-teman nyinyir. Ya udah lu nggak usah punya IG. Karena jadi sakit kepala. Nah, sakit kepala, sakit batin. Kenapa kok dia bisa gue enggak ya kan? Nah jadi mendingan nggak usah punya IG teman-teman ya. Itu namanya ruwet ya kan. Jadi kalau saya kadang-kadang kalau ngelihat orang dia punya IG dan dia selalu komentar negatif, lebih baik nggak usah bikin IG. Bener. Dah. TikTok boleh terserah apapun. Pokoknya kalau kita melihat sesuatu yang kita jadinya negatif, jadinya julid, ngapain kita punya? Jadi bikin penyakit hati. Nambah-nambahin penyakit hati. Ya, tapi ini buat teman-teman semua kita himbau, setiap teman-teman melihat yang bagus ya udah doakanlah yang terbaik buat dia supaya doa itu bisa balik buat kita juga. Benar nggak teman-teman? Benar. Iya kan?
Jadi emang Aduh, IG kepengen. tujuannya emang buat mamerin Iya. foto. Terus balik lagi ya, kalau anak-anak sekarang ya kan suka kayak ngerasa apa ya namanya insecure. Insecure, iya itu. Overthinking ya kan gitu. Kan kadang-kadang aslinya tidak seindah fotonya, benar? Kita kan belum tahu juga gitu kan gimana sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya. Terus kan balik lagi, nggak perlu juga kan kita lagi kok zaman dulu tuh suka ada cerita ya zaman di Provision. Kaki cantengan, foto, terus taruh di story. Orang juga geli ya teman-teman. Apa yang mau dipamerkan? Apa yang mau dipamerkan? Dia mau berbagi derita sama orang lain? Iya, apa bener. bagaimana? Dulu zaman Division loh. Kalau ngomong si siapa ya, Ali Widodo apa kalau dulu tuh suka ngomong kaki cantengan posting. Nanti ada apa posting? Teman-teman hati-hatilah kita dalam memposting. Walaupun kita lagi sedih, kalau emang kita nggak perlu dipertontonkan boleh-boleh aja kan gitu. boleh, bener. Cuman lucu tuh pas dia bilang kaki cantengan posting buat apa juga gitu kan. Jadi ya pokoknya kita tetap positif aja. Walaupun kita lagi sedih lagi apa ya nggak apa-apa, foto tetap baik-baik aja. Bahkan ada yang kayak Ayu gitu ya, dibilang apa yuk helikopter Iya, dibilang gue gak peduli ya kalau walaupun lo punya private jet. Iya, jadi amin. Nah, selalu ya teman-teman, kalau orang punya respon yang bagus terhadap kita kayak Wan, jangan apa Wan kemarin kamu juga dikomentarin sama orang, terus kamu malah bilangnya dalam hati yang duit dari mana apa sih? Kayaknya ada yang siapa komentar. Terus dari gitu kamu, jadi misal contoh gini, wah Erika kamu mah hebat, di Prudential kamu udah maju. Nah Erika jangan merasa kayak, apaan sih maju gimana? Enggak teman-teman, kita justru amin, Tuhan berkati. Kalau kita alhamdulillah, walaupun belum nih, ya kita alhamdulillah, kita jangan minder jadi kayak, apa sih orang enggak gitu ya. Aminkan. Itu malah jadi mengaminkan kita yang nggak bagus. Kita jadi malah nolak doa orang, bener nggak? Madar, doa orang perkataan baik ya kita aminkan ya Madar ya. Iya, jadi kalau udah dia bilang sesuatu yang bagus, lu mah hebat. Alhamdulillah, masya Allah kalau kita ya, masya Allah, tabarakallah, apalah pokoknya kalau yang Kristiani ya Tuhan berkati kita semua, amin. Puji gitu, Tuhan. puji Tuhan, kan enak ya teman-teman. Daripada diomong gitu kita langsung kayak minder, jangan. Doa yang baik ya. Iya. Nah next deh. Nah balik sebelumnya. Nah ini ya. Nah, ini siapa nih? Ulay. Dibaca lah. Apa tuh lah? Unlay, baca dulu. Coba dibaca. Unlay, baca dulu. Ulay baca dulu. Terjemahannya Madar. Nah, terjemahannya coba. Apa Lay? Wong Cheng Xing Fu Sung. Sebelum mengubah orang lain, ubahlah dirimu sendiri terlebih dahulu. Cheng Cheng Xing Sung. Ajaran Buddha Dharma mengakui keberadaan takdir. Nah, Cheng Cheng Sung Saya. ketawa sendiri dia geli Ajarkan sendiri. kita cara untuk mengubahnya. Ya, oke. Thank you ya. Spesialis bahasa Spesialis Cina. bahasa Mandarin ya. Jadi teman-teman, kadang kan sering banget ya kita tuh kayak pengen bikin orang berubah ya. Atau paling sering apa? Pengen bikin pasangan berubah. Benar apa benar ya kan? Kenapa Yung? Mau apa Yung? Katanya coba ulang masih apal kan? Udah beda ya ininya ya. Coba lu mau ulang lagi nggak? Bahasa Bangka yang keluar ya, nggak ada ya. Oke, jadi kadang-kadang apalagi terhadap pasangan nih, banyak banget nih semua merasa pasangan gua harus berubah. Ya kan, gue maunya begini, maunya begitu. Teman-teman ingat, justru kita harus merubah diri kita sendiri dulu ya. Kita self reflection lah gitu kan terhadap diri kita. Apakah kita sudah yang terbaik? Kalau belum ya kita berbuat lebih baik lagi ya kan. Iya, benar. Karena dengan kita merubah diri kita sendiri, itu pasti lingkungan kita pun akan berubah dengan sendirinya. Luar biasanya gitu ya teman-teman. Jadi jangan pernah berharap tuh pasangan harus berubah sesuai yang kita mau. Nggak akan pernah bisa. Dari lahir sampai nanti juga udah nggak akan pernah bisa ya. Jadi kita harus bisa berubah diri kita sendiri. Iya, langsung connect loh Amel loh. Langsung dia cepet banget ya. Cepet Iya, ya. iya. Oke. Mau tambahin apa Erika? Udah. Oke. Nah, nih, ini siapa nih? Ini Kak Aliong kayaknya, Kak Aliong.
Ya, teman-teman, saya tuh harus sering mengingatkan nih sama teman-teman ya kayak begini. Karena ini juga mengingatkan diri kita sendiri, nggak hanya buat teman-teman kok ya, buat kita sama-sama. Jadi kalau sampai ada orang melempar batu nih ke arah kita, ya kita jangan lempar balik, kita jangan balas, tapi kita simpan dan gunakan untuk membangun fondasi gedung tinggimu. Nah, keren kan teman-teman? Buat kita. Nah, kita ya nanti lu nggak, nanti fondasi gedungnya nggak jadi. Pungut ya. Iya, harus kita bikin impian kita sendiri ya. Setuju nggak teman-teman? Iya. Setuju ya. Kalau banyak yang lemparnya ya. Gitu. Oke, next deh. Nah, Erika boleh. Nah, ini teman-teman di bisnis kita 3 kata keramat ini. 3 kata keramat. Benar. 3M. Iya. Nih masing-masing bolehlah lirik-lirikan. Ya, untuk bisa menjalankan bisnis ini ya kita harus buang, bener-bener buang 3 kata ini. Nggak cuma teman-teman, ya ini juga mengingatkan ke aku juga, Mother. Semua. Ini ya, malas, malu, mati akal. Karena gimana bisnis kita mau berkembang kalau salah satu aja dari sini ada, mungkin kita nggak akan bisa melakukan. Misalnya kayak dulu. Atau sekarang juga ya, kalau sekarang sih udah mulai berkurang nih, Mother. Saya kan dulu suka nonton drakor. Mulai lah ini, aduh, ada yang batalin janji, kayaknya enak nih, bukalah itu drakornya. Itu kan sama aja ya, kita mati akal ya. Jadi kita, aduh harusnya kan kemana lagi nih gitu. Kita pengen hasil kemarin kayak kurang bagus. Iya, iya. Tahun lalu gue nggak ngapa-ngapain, nggak maksimal. Seharusnya kalau gue begini, mungkin dapatnya lebih baik. Baik, betul. Tapi apa? Yang 3 kata-kata ini masih ada di diri kita. Ya, ya. Nah ini teman-teman, apalagi kalau teman-teman mengalami kayak mengalami yang kayak gini, ya nggak apa-apa, kita diskusi aja. Ya, Diskusi sama leader. sama Selalu leadernya. diskusi sama leader. Boleh diskusi sama leadernya. Kayak aku nih kalau mengalami, ya aku bisa tanya Ita Juliater, Ya. tanya ke Bu Nadine gitu. Jangan ke sebelah-sebelahnya. Ya, Kalau betul. sebelah-sebelahnya, iya aku juga loh. Ya udah, akhirnya nonton drakor bareng. Nah, Nobar. Jadi nobar jadinya. Nobar pola itu enak. Itu. Nah, jadi ini mengingatkan lagi, makasih loh Mother. Ya. Aku juga diingatkan lagi ya. 3 kata ini memang akan mengikat kita diam di tempat. Iya, Benar loh. betul, diam. Kita nggak akan bisa maju melangkah kalau kita masih ada yang 3 ini. Malas, malu, terus mati akal. Ini semua bisa diubah, nggak bisa orang lain yang ubah. Betul. Yang bisa ubah itu adalah diri kita sendiri. Gitu ya. Kayak tadi Amel ya. Iya. Nggak ada mati akalnya. Nggak. Apa tadi Erika? Tadi ngomongnya apa? di depan. Kayaknya ada aja idenya. Apa ya? Yang kita sambut. Apa ya? Bukan apa, pokoknya Amel ngomong apa di depan kita berdua. Erika bilang ini nggak ada. Aku lupa ya. Nggak mati akal katanya Aku gitu. bilang kalau Mbak Amel ini nggak mati akal. Iya. Gila ya, ngomongnya bener banget gitu. Maksudnya Cuman ada aku aja lupa, idenya. ada aja idenya. Oh, yang driver. Oh, driver Iya, sama kan perlu. Pak. Iya, sama Ini. sapa. Itu Itu ada kan itu nggak mati akal. akal namanya. Iya kan? Iya, pas banget. Tadi aku juga lagi konsul sama Mother, lagi aku tanya. Iya, sebelum Amel ngomong, Erika lagi nanya. Lagi nanya kalau mbaknya ponakan mau bikin polis, aku bikinnya Bilangnya boleh nggak apa? gitu? Maksudnya Iya. bikinnya apa? Ya kan itu nggak mati akal, walaupun ya kayak kata leader aku, ikan teri pun kalau satu truk apa itu Kenyang. kenyang juga itu. Jadi teman-teman jangan mati akal, jangan malu, apalagi yang malu ini loh luar biasa ya. Aku inget yang kata-kata si Kak Minca itu ya, kita harus mencintai pekerjaan kita. Yes, betul. Kalau kita malu sama pekerjaan kita, berarti kita nggak mencintai dong. Terus gimana sama prospek ya? Iya benar Mother gitu teman-teman. Terus yang malas ini ya, pokoknya yang 3 ini hanya bisa didobrak sama kita sendiri. Iya. Orang lain hanya mengingatkan. Ya. Gitu. Oke, Oke, ini Mother, ada lanjut. videonya, ada yang Habibi dulu deh. Video Habibi ini teman-teman ya. Singkat. Oh, bukan. Saya bilang tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Nah,
benar ya teman-teman ya. Jadi kalau kita pintar, IQ tinggi, tapi kita nggak mau ngapa-ngapain, nggak bisa juga teman-teman. Ya, sayang ya. Tapi teman-teman di sini kan udah pada pinter-pinter ya teman-teman. Oke, satu lagi Dek. Ini teman-teman bagus banget. Hati-hati ya sama cara kamu bicara setiap hari. Bukan ke orang lain, tapi ke diri sendiri. Kamu mungkin gak sadar kalimat kayak, "Duh, malas banget deh gue kerja. Mana mungkin berhasil sih? Aku gak bakal bisa lah." Itu tuh bukan cuma keluhan, itu program. Kata-kata itu pelan-pelan jadi pola. Pola itu jadi kepercayaan. Dan kepercayaan itu jadi hidup kamu. Tanpa sadar, kamu bukan lagi ngegambarin realita. Kamu lagi nge-coding masa depanmu sendiri. Makanya, ubah deh skripnya. Aku belum bisa sekarang, tapi aku bisa belajar. Aku mulai pelan-pelan. 5 menit aja cukup. Aku gak harus sempurna buat mulai. Perubahan gak selalu butuh langkah besar. Kadang cukup dari satu kalimat baru yang kamu ucapin ke diri kamu sendiri. Komen aku mau kalau kamu setuju untuk rubah skrip di kepala kamu sendiri. Ya, setuju ya teman-teman? Jadi self talk kita harus benar. Kalau self talk kita selalu negatif, itu sebenarnya bukan sekedar omongan, tapi program loh. Itu sudah otomatis kita memprogram diri kita sendiri untuk nggak bisa. Atau kita memprogram diri kita sendiri untuk males bekerja. Gitu. Itu coding atau program itu bahaya sih. Gitu. Tapi kalau kita ganti menjadi sesuatu yang positif, itu juga jauh rasanya. Jadi keluhan-keluhan itu seminimal mungkin lah. Bukan nggak boleh ya Erika. Ya pasti ada lah, pasti Mother, ada selama ya, perjalanan bisnis. nggak mungkin nggak ada. Tapi diminimalkan aja ya, dan maksimalkan, banyakin kita self talknya yang enak, self talknya yang positif gitu. Sama ya seperti kalau ke anak gitu ya. Dari dulu saya nggak pernah tuh ngomong anak saya nakal, ya. Tapi saya balik, kamu tidak pintar atau misalnya tidak baik, saya bilang, itu nggak baik, saya bilang. Jadi tidak baik, baiknya belakang, bagus gak? Bagus, tidaknya negatif, tertutup. Tapi kalau dia bilang, kamu nakal banget sih. Nah, nakal tuh kan jadi konotasi, jadinya judging, jadi dicap. Tapi kalau kita itu tidak baik, kamu tidak baik. Jadi saya selalu pakai belakangnya itu harus yang bagusnya gitu ya. Kalau misalnya dia lagi lagi nggak bisa, ya kamu harus lebih rajin. Pokoknya selalu kita kasih yang positif. Saya nggak pernah judge anak nakal, anak bandel, bahkan nggak pernah dipukul atau dicubit pun saya nggak pernah. Ya, karena itu takut akan menyisakan trauma ya buat dia gitu. Jadi kita harus selalu bikin mereka lebih percaya diri. Sama nih kita terhadap tim kita, ya kita selalu kasih hal-hal yang positif gitu ya. Oke, next deh. Nah, ini mengenai afirmasi ya. Balik lagi tuh ke tadi, self talk kita harus benar. Afirmasi kita juga benar. Ya, afirmasi untuk apa? Untuk manifest nih. Anak zaman sekarang kan ngomongnya manifest, ya kan? Jaksel. Untuk jaksel ya, manifest nih terhadap diri kita mau seperti apa. Ya. Nah, ini ada satu video lagi nih. Boleh, Dek? Nah, ini videonya tentang afirmasi. Life will Ada reward terjemahannya you. kok. The 8 things you Gampang. should tell yourself every morning Gak perlu nerjemahin. is you need to tell yourself today is going to be a great day. And that second sentence is something cool is going to happen for me today. No matter what happens today, I can handle it. An exciting new chapter in Selalu my positif life yang diomongin is starting setiap harinya. today. I need to give myself more credit for how hard I'm trying. This is the 6th one. I'm allowed to be a work in progress. Belum sempurna. Belakangnya bagus kan? If I keep showing up, life will reward me. Love this. I have an important contribution to make to the world. Ya, make impact. Jadi selalu positif aja yang diomong tiap hari. Gua mau ketemu orang yang positif hari ini. Gua mau ketemu nasabah yang sehat, jadi afirmasi yang ya, Mother. punya uang, punya kemampuan. Jadi ya kita juga jalaninnya enak temen. Ya,
ya, dan akan dipertemukan dengan orang-orang yang kita mau. Ya, next deh. Nah, Erika nih, kita harus menjadi ATM. Ya. Balik lagi ya. Kalau yang praktek-praktek ini kayaknya bagian aku mana. Praktek-praktek. Iya. Ya di bisnis ini ya kita enaknya ya kita udah ada sistem ya teman-teman semuanya ya. Apalagi buat agen-agen yang masih agen ya. Ya kita hanya perlu yang 3 ini, ATM, gampang ya diingat. ATM kita amati, kita tiru, kita modifikasi. Maksudnya gimana? Kan kita punya perekrut, kita punya leader. Apa yang leader katakan itu bukan karena mereka pintar teman-teman, tapi karena mereka lebih dulu di bisnis ini. Jadi mereka udah mencontoh, udah melakukan apa yang leader atau perekrut mereka lakukan. Itu juga yang saya alami. Saya dulu itu benar-benar ATM sampai huruf A, huruf B, ya kan leader aku, bener ya? Itu Juliater. Nah, waktu jadi agent itu sampai disuruh kamu itu harus bikin matriks jadwal. Bagi jadwalnya yang keluarga misalnya jemput jos hari-hari. Jadi pengaturan jadwal itu sampai detail banget. Saya amati gimana leader saya itu melakukan, terus saya lakukan di rumah, saya praktekkan, bukan cuma dicatat. Nah, kadang-kadang kita kan lupa ya. Kita udah ada dibagi itu loh Mother ya, matriks jadwal, agenda, selling kit itu. Tapi kadang-kadang kita cuma mencatat doang, nggak ada kita praktekkan juga. Itu nggak bisa. Nah, ini amati, tiru, modifikasi. Hal-hal yang bisa kita tiru, ya tinggal kita tiru aja. Hanya di sekolah yang mencontek itu nggak boleh. Kalau di bisnis ini mencontek itu wajib. Mau dapat jalan-jalan prestasi ya kita contek lah apa yang dilakukan orang yang berprestasi gitu. Mau promosi ya kita contek lah apa yang dilakukan orang promosi. Misalnya pengen promosi 3 bulan, ya conteklah orang yang melakukannya 3 bulan bagaimana, masih ada waktu. Aktivitasnya bagaimana gitu. Kan semuanya udah diajarin. Memang mungkin di luar sana kita lebih pintar, tapi di sini itu kita harus benar-benar mengosongkan gelas. Kita harus praktekkan ATM ini apa biar kita bisa berhasil. Karena kan orang yang berhasil banyak loh di sini, banyak banget. Ini masih lingkungan kita ya. Kemarin ketemu di Pesetter, lingkungannya juga, waduh ternyata banyak banget Mother di sini, KPM semua gitu kan. Ternyata di Prudential kalau kita kick off Prudential banyak lagi. Nah, kita tinggal ngambil yang buat kita, apa yang bisa kita amati, apa yang bisa kita tiru, apa yang bisa kita modifikasi. Ya masing-masing teman-teman bisa gitu loh. Jadi ambil yang positifnya, pokoknya mau contek habis juga bisa. Kalau aku dulu memang, kan aku orangnya agak malas ya, maksudnya jadi aku contek habis aja leader aku. Nggak mau mikir, aku bukan malas dalam bertindak. Tapi nggak mau mikir lah, pokoknya apa yang udah dikasih tahu kerjain aja ya. Iya, karena aku udah berpikir gini Mother, kan si itu bisa, itu menghasilkan, pasti yang dilakukan benar. Iya, betul. Gitu benar ya Mother. Betul. Jadi aku mencontek habis semua mendengarkan apa yang kata-kata leader aku. Itu Julia, tepuk tangan dong buat leader aku. Luar biasa loh waktu mendidik aku tuh sama Eda Mendiang. Nah, jadi teman-teman sekarang pun kalau merasa menjalankan bisnis ini agak kayak tersendat-sendat atau kayak aduh kayak kurang hawa, kurang apa, ya nggak apa-apa, diskusi aja sama leadernya. Jangan diskusi sama suami. Kalau aku inget banget dulu leader aku bilang, Eda jangan diskusi sama karena belum masuk di bisnis ini, ya kan? Betul banget, karena itu belum masuk di bisnis ini. Aku ingat banget waktu itu aku bilang gini, aduh pap kayaknya aku capek banget ya sampai malam nih ininya, kayak aku males banget ya, capek banget ini, belum lagi digini apa maksudnya orangnya ngomel-ngomel di ini ya. Itu waktu ketemu prospek ya, waktu masih jadi agent, orangnya ngomel-ngomel. Tahu nggak jawaban suami aku dengan entengnya? Ngapain nih susah-susah? Ya udah lu stop aja. Nah, bener nggak? Pernah nggak teman-teman ada keluhan kayak gitu? Kalau kita curhat ke orang yang tidak di sistem ini, ya dapatnya jawaban kayak gitu. Betul. Nggak salah ya Mother ya, dia nggak salah. Nah, enggak. Kalau itu saya pun mengalami. Waktu bisnisnya Pak Indra belum join, selalu dia bilang ini, ya udah kamu nggak usah ngoyo. Iya, benar kan berarti? Ya kan? Kok Alium bukan nggak salah pilih suami, bukan? Beda. Ayo mah. Ya kan? Kalau dulu kan, kalau dulu ya udah kamu nggak usah ngoyo. Istilahnya kan dia udah ngasih duit juga dong ke aku sebagai istri. Jadi buat dia mungkin ya karena kasihan, karena
ngelihat istrinya. lihat kita capek gitu, Iya, kadang-kadang. padahal sekarang, mah, ayo, gitu. Ya bisa berubah ya, tapi benar itu. Benar itu benar. Jadi diomongin. buat teman-teman yang mungkin masih iya, itu pasti ada Mbak Pasti Bijih. ada. Saya tuh waktu dulu itu di awal-awal itu ngelihat itu Julia Raja suamiku suka melengos aja gitu. Apa mungkin aku curhat yang Nggak enak. negatif, yang nggak enak. Jadi Dia harus bilang, yang enak-enak curhatnya. Kenapa? Nambahin aja. Iya. Kalau suamiku bilangnya Gak kedengaran sama Enju. mau bilang kamu boleh di bisnis ini asal jangan ngeluh. Nah, jadi emang mereka jangan terima hal-hal yang negatif, apalagi kalau dia belum join, teman-teman ya. Iya, suami juga kan nggak 100% di sini. Iya. Itu kamu boleh tapi jangan ngeluh. Nah. Udah gitu aja. Iya, betul. Jadi ngeluhnya ke aku aja. Iya. Iya. Ya, curhatnya ke leadernya masing-masing Iya. ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan curhat sama suami atau spouse-nya Istri, lah. iya. Suami atau istri yang belum join di bisnis ini. Termasuk ke orang tua. Ke orang tua juga yang masih single ya. Nah, ke orang tua nih jangan nggak bagus ya, hebat kalau sih dia selalu kasih positif ya. Aku ingat pengalaman aku, Mother. Aku tuh kalau dapat angpau langsung aku tunjukin, Pap, ini nih gue dapat angpau dari itu Julian. Langsung Dia kasih langsung, ke ada uang, dia ke George, langsung kasih George atau kasih ngasih ke George, ngasih mertua. Waktu itu mertua menghandle George. Nanti ada bagiannya. Oh, ada bagian ya, bagian delegate ya. Iya. Jadi teman-teman bagaimana kita mempraktekannya ya tergantung teman-teman sendiri. Yes, betul. Teman-teman lihat aja keperluannya di mana ya, tinggal dipraktekkan. Kalau aku benar-benar mencontek habis. Pokoknya kalau di bisnis ini semakin kita mencontek semakin kita berhasil. Dan terbukti ya teman-teman ada Amin. hasilnya ya. Amin. Oke. Thank you Erika. Next deh. Nah, baru nih kita mulai game. Siapa yang mau main games? Jadi teman-teman nanti akan ada pertanyaan, Dek siapin ya. Pokoknya ini Ade di sini nggak akan bisa tidur lah pokoknya ya, karena saya selalu akan panggil terus. Ya, jadi teman-teman ini ada faktor motivasi ya. Jadi tiap orang itu ternyata beda-beda motivasinya ya, Erika ya. Ini ilmunya mahal nih dari Paysetter nih, $2.000. Per Ini, orang. ini masih segelintir ilmu ya, Masih belum semua segelintir, loh belum kita semua. kasih nih. Ya nanti ada bagiannya, ada tahapannya ya. Jadi ada orang yang memang karena senang kebebasan, pengakuan, kepuasan, waktu luang ya, banyak kekuasaan, gengsi, uang, tantangan. Jadi banyak banget nih faktor yang bikin kita mau bergerak. Iya. Motivasinya ya. Oke, tunggu dulu deh. Nah, udah siap? Siapin buku catatannya, Sama pulpen. Nggak punya? Ini agennya siapa ya? Leadernya siapa? Agen yang Siapa baju posisi? kuning. Ini loh, Agen nggak yang ada baju catatan loh. Ada nggak? Ada, belum dibuka. Oke, pulpen. Ayo teman-teman dikeluarin buku Masing-masing catatannya, kita sendiri-sendiri ya, mau walaupun games. suami istri, walaupun pasangan cici. Sendiri-sendiri. Kalau ini Sendiri-sendiri kata ya. hati, kata hati sendiri. Kata hati sendiri, dan ini nggak perlu dipikir benar atau salah. Salah. Ya, Iya. pokoknya isi dan nggak Iya. bisa lap. Iya. Ya, jadi baca berapa detik, teman-teman harus langsung jawab. Ya, nggak bisa diulang lagi, belum. Gitu, ya. Diulang, balik. Nah. Nanti yang ditulis angkanya aja ya. Nanti kan ada angkanya di situ ya. Mbak, Iya, ada angka ya. angka. Jadi tulis apa yang dari dua pilihan, mana yang paling teman-teman merasa diri teman-teman sendiri. paling penting. Iya, paling gitu, penting menurut ya. teman-teman. Paling penting menurut kita yang bisa bikin kita jadi bergerak gitu ya, teman-teman ya. Oke. Misalnya kita Misalnya kasih nih, contoh ya, ya. Mbak Daria. Ini contoh. Udah siap belum semuanya? Sambil siap-siap. Ini masing-masing ya, suami istri hitung 2, bukan hitung 1. Iya, suami istri 2 ya. Misalnya contoh ya, pertanyaannya motivasi kita. Pilih mana antara kebebasan nomor 1 atau pengakuan. Misalnya teman-teman pilihnya kebebasan, berarti tulis angka 1. Ya. Oke. Lagu jangan lupa deh, ada latar belakang lagu deh. Sudah? Udah siap? Ready? Are you ready? Nah, ya. Games ini games. Kecil-kecil aja, biar konsentrasi. Jangan terlalu kencang nanti. Oh, nggak ada di situ. Oke, nanti nyanyi ya. Oke, boleh deh, mulai Langsung ke soal. ke soal. Nah, Nah, apa nih Erika? nih.